Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, memiliki aglonema cantik dan sehat adalah dambaan buat semua aglover. Ya, tapi manakala kita menemui aglonema kita sakit, ya, bermasalah, ya, kita kadang menjadi sedih, ya, jadi galau dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini kita sama-sama akan mencoba memperbaiki dan mencari tahu penyebabnya. Di sini saya ada aglonema Widya. Ya, ada beberapa aglonema Widya. Ya, tampilannya oke, warnanya oke, size juga besar. Tapi dari ketiga aglonema Widya ini ada satu aglonema Widya yang bermasalah nih, geng. Ya, nah ini bermasalah nih. Nah, ini akan kita cari tahu penyebabnya apa. Ya, kenapa bisa sampai seperti ini padahal yang lainnya nih bagus nih. Yang lainnya sehat-sehat, oke. Nah, cuma ada satu yang bermasalah nih aglonema Widyanya sampai seperti ini. Ya, kita akan cek, kita akan lihat seperti apa. Kita akan lanjutkan setelah intro ini. Inilah penampakan Widyanya nih, teman-teman. Ya, terlihat pohon ini emang bermasalah. Ini udah sakit keras ini. Ya, semua daunnya jatuh. Ya. Semua daunnya lunglai, bahkan di daun paling bawah ini udah menguning. Ini tentu ada masalah. Ya, ada sesuatu yang terjadi. Ya, ada serangan entah apa, kita belum tahu. Untuk meyakininya kita harus bongkar dulu nih, teman-teman. Ya, apa yang terjadi, apakah batangnya ataukah akarnya dan lain-lain. Kita akan pakai sarung tangan dulu untuk bongkar. Ya, kita akan bongkar nih apa yang terjadi. Ini nampaknya patah. Ya, tuh. Nampaknya patah nih, teman-teman nih. Ya, ini harusnya panjang nih bonggolnya. Coba kita bongkar sisa media yang ada di pot. Benar, teman-teman nih tuh, jadi patah ternyata. Ya, batangnya bermasalah, lepas, copot, patah, busuk. Ya, tapi ini akan kita lebih cari tahu mendalam lagi. Kita akan coba cuci sampai bersih untuk melihat kondisinya seperti apa. Ya, ini akan saya bersihkan dulu nih, teman-teman. Nah, ini penampakan setelah kita cuci ya, teman-teman. Nih penampakannya. Jadi batangnya memang terkena serangan lonyot nih, kena spot juga mungkin atau apa ya. Ini terlihat nih ada bagian yang udah mulai transparan, udah mulai memerah di sini juga ya. Di sini juga terlihat nih tuh ya, ada bagian-bagian yang memang sudah terkena serangan nih ya. Kita akan coba buka lebih dalam lagi ya, jangan kemana-mana, teman-teman.
Ini rencana akan kita bedah nih, akan saya potong untuk melihat dalemannya seperti apa nih ya. Kita akan potong nih, saya pakai pisau bedah aja ya. Ini baru pakai pisau yang baru aja nih teman-teman nih ya, supaya aman. Ya, kalau mau lebih aman lagi ya diolesi dengan alkohol ya, semacam alkohol. Saya pakai yang buat ini nih, swab, yang buat kayak semacam tisu ya, yang mengandung alkohol. Nih kalau mau lebih jos lagi nih, kita olesi dulu pisaunya dengan tisu steril untuk mensterilkan. Nah ini oke. Coba kita potong. Baunya bau alkohol banget. Coba kita potong di sini nih. Kita mau lihat. Ya, ini ada titik merah 2 tuh teman-teman ya, ternyata ada spot merah di 2 titik. Kita potong lagi, kita buang lagi. Masih nampakkah? Sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang. Tapi jangan bergembira dulu, karena bisa jadi walaupun sudah terlihat hilang tapi gejalanya sudah naik. Jadi lebih aman kalau kita potong lagi, agak masuk lebih tinggi lagi nih, lebih jauh lagi ya. Jadi dalam nih, jauh. Kita cek lagi, udah bersih ya. Tapi saya masih agak ragu nih. Ini daun kuningnya kita buang dulu. Posisinya udah seperti ini. Ini seludang, bukan masalah ya, seludang. Kita jauhin lagi. Jadi jangan takut-takut ya. Jadi karena sayang sama bonggol, terus motongnya dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak aja, supaya benar-benar dipastikan bersih. Kita cek apakah sudah bersih. Nampaknya sudah bersih dan kita udah potong sangat jauh ya. Tadi itu lebih kurang segini nih panjangnya. Saya udah melakukan 3 kali atau 4 kali potongan. Mana potongannya nih, hilang ya. Saya udah potong banyak tadi ya, potong beberapa kali ya. Walaupun di potongan yang pertama itu udah hilang, tapi saya harus pastikan bahwa sudah benar-benar hilang. Saya masih belum percaya nih teman-teman. Saya mau potong lagi ya, biar lebih sehat, biar lebih bersih. Saya harus potong lagi ya. Nah ini udah jauh sekali nih saya potongnya nih, udah jauh banget ya. Hijaunya udah tua, tadi agak memar-memar gitu, transparan gitu ya. Sekarang udah oke nih ya. Jadi saya melakukan potongan panjang. Jadi
ada beberapa sebagian dari kita yang motongnya itu takut-takut, teman-teman. Sedikit sayang bonggolnya katanya. Padahal karena dirasa udah cukup bersih, tapi belum tentu, karena bisa jadi penyakitnya itu udah mulai menjalar jauh. Jadi potong aja ya. Ini aja nih saya masih belum yakin, ini harusnya sekali lagi nih. Tapi saya ini udah bersih banget ya. Mana, nah tuh udah nggak ada lagi untuk bercak-bercaknya ya. Saya udah lumayan yakin nih udah nggak ada lagi. Jadi jangan takut untuk melakukan pemotongan, jangan sedikit dianggap sudah bersih padahal belum tentu ya. Padahal dianggapnya udah bersih padahal belum tentu ya. Nah, ini untuk sebagai bahan pengetahuan kita saja. Ini bonggol yang paling bawah, ini yang udah hancur. Kalau penasaran boleh kita bedah apa sih sebenarnya yang terjadi ya. Kita potong di bagian yang busuk. Coba kita perlihatkan dulu nih ya. Jadi sekelilingnya nih udah merah, udah nggak putih lagi. Harusnya yang di tengah itu hijau ya. Ini udah nggak kelihatan ada semacam apanya, kambiumnya ya. Di pinggirannya juga udah banyak bercak merah. Kalau ibarat orang korengan nih ya, udah korengan. Jadi ini perbedaan bonggol sakit ya. Ini bonggol sakit dan yang ini bonggol sehat nih. Tuh terlihat bedanya ya. Ini udah, walaupun ditanam ini udah percuma ya, udah nggak bisa berhasil. Jadi lebih baik dibuang saja. Kita selamatkan atasnya saja nih, mudah-mudahan berhasil. Baiklah teman-teman, untuk penanganan selanjutnya, karena ini saya sudah anggap bersih ya, ya, ini saya tidak akan olesi dengan penutup luka dulu ya, karena ini saya akan treatment dulu. Jadi nampaknya nih pohon karena sudah patah di tengah, ini udah dehidrasi atau bisa dibilang juga sudah nggak bisa nyerap nutrisi sama sekali. Jadi langkah pertama yang saya harus lakukan adalah merendam ya, membuatkan formula rendaman untuk memulihkan kembali stamina pohonnya. Jadi nanti yang akan saya gunakan adalah vitamin ya. Saya ada beberapa ya, ada Super Thrift ya, ada juga Atonic, dan ada juga vitamin B1. Tapi saya tidak akan pakai semua ya. Saya akan pakai Super Thrift dan Atonic saja nih, dengan dosis yang ya sesuai aturan lah, dikira-kira sedikit karena kita udah terbiasa ya. Oke, jadi ini nanti akan saya buatkan formulanya untuk merendam si Aglonema Widya tadi yang terkena serangan ya. Jadi yang pertama kita harus siapkan dulu air nih ya, air secukupnya. Yang ini fungsinya nanti untuk merendam aglo yang sakit ini ya. Ini perlu waktu agak lama, sekitar 2-3 jam untuk dilakukan perendaman agar memastikan supaya dapat diserap ya, dapat diserap kembali nutrisinya. Jadi kita berikan suplemen. Kita akan buatkan
formulanya nih teman-teman. Jadi yang pertama atonik saya pakai sedikit saja karena dosisnya kan sebenarnya 1 liter 1 tetes kalau menurut dosis ya, tapi ini saya akan gunakan pipet ya, pipet yang lebih kurang 1, 2, 3 tetes ya, 3 tetes. Jadi dosisnya memang agak ditinggikan lagi. Kemudian untuk atoniknya saya akan pakai sekitar 1 mili saja karena airnya sedikit ya. Saya akan pakai lebih kurang 1 mili saja karena akarnya yang memang jumlah airnya yang sedikit, tidak sampai 1 liter. Ini lebih kurang 1 mili. Kita aduk sampai merata, kemudian kita rendam untuk membantu pemulihan karena sudah pasti dia nggak bisa menyerap nutrisi. Nah ini kita lakukan selama 2-3 jam ya. Semakin lama tidak semakin bagus sebenarnya ya, semakin lama tidak semakin bagus. Jadi secukupnya saja ya, secukupnya saja untuk pengaturan waktu perendamannya. Baiklah teman-teman, setelah sekitar 2 jam lebih ya, ini saya rendam. Tadi saya ikat nih ya supaya tidak terlalu jatuh ya. Ini udah melalui perendaman ya. Mudah-mudahan dengan cara ini si pohon ini udah kembali normal ya, udah kembali normal untuk bisa ditanam langsung. Nah ini posisinya setelah kita rendam tadi. Ini kita akan tutupi dengan obat penutup luka nih teman-teman ya. Kita akan tutup dengan obat penutup luka ya. Kita tutup dulu nih. Kita tutup penutup lukanya. Kita olesi sampai merata. Nah ini udah oke nih, udah kita tutup dengan penutup luka ya. Nah cairan ini nggak akan saya buang, saya akan pergunakan untuk merendam moss ya. Jadi nanti saya pakai moss ya untuk menumbuhkan akar nih teman-teman ya. Saya pakai semacam moss atau busa buat akar ya, perakaran ya. Ini akan saya lakukan perendaman ya supaya dia tetap memiliki nutrisi ya. Ini sebenarnya bisa pakai apa saja ya, bisa pakai yang hijau, floral foam ya, bisa pakai tanah merah ya. Ini cuma untuk kali ini saya pakai
moss nih teman-teman. Saya udah siapkan media baru, media lamanya saya nggak pakai lagi. Nah, saya tanam di pot yang kecil saja karena akarnya memang belum cukup. Nah, ini akan saya tanam. Semos-mosnya ya. Nanti akan saya siram dengan cair larutan super trip dan atonik yang tadi buat rendaman, karena sayang kalau dibuang, jadi kita pergunakan lagi. Jadi dengan adanya moss ini, formula atau larutan kandungan super trip dan toniknya bisa bertahan lama, menyerap dan menempel di dalam moss yang tadi ya. Sebaiknya boleh juga ini disiram dulu nih ya, disiram dulu, oke deh ya. Tapi karena cairan kita banyak ya, ini nggak perlu nih, langsung aja kita siram nih teman-teman. Kita kocorkan. Kita kocorkan ya sampai habis. Nah, ini udah siap untuk disimpan nih teman-teman ya, untuk disimpan kembali di tempat teduh supaya mengurangi penguapan. Iketannya pun nggak saya buka nih. Nah, jadi demikian teman-teman tips singkat dari saya untuk memperbaiki pohon yang bonggolnya lonyot atau rusak. Demikian dari saya, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.